Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Hikmatriana dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban soal UTS mata kuliah fisika. Langsung saja ke nomor yang pertama. Jelaskan mengenai besaran pokok dan pengelompokannya beserta satuannya. Besaran pokok adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur yang dinyatakan dengan nilai dan satuan atau besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Berikut ini ada besaran panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, kuat arus listrik ampere, jumlah zat mol, sudut bidang datar atau sudut bidang datar radian, sudut ruang steradian. Nomor 2. Pengukuran menunjukkan angka 25,90 mm. Gambarkan menggunakan mikrometer dan berikan penjelasannya. Di sini skala utamanya menunjukkan 0,40 mm dan skala putarnya menunjukkan 25,5 mm. Pengukuran menunjukkan nilai 25,90 mm yang merupakan hasil dari penjumlahan skala putar ditambah skala utama, yakni 25,5 mm ditambah 0,40 mm dengan hasil 25,90 mm. Nomor 3. Pengukuran menggunakan jangka sorong 72,3 mm. Gambarkan dan jelaskan. Di sini menunjukkan skala utamanya adalah 72 mm atau 7,2 cm. Dan skala noniusnya 0,3 mm. Jadi tinggal kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 72,3 mm. Nomor 4. Apa bedanya vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi? Jelaskan. Membedakan 2 dimensi dan 3 dimensi adalah kedalamannya. Kedalaman didefinisikan sebagai jarak antara viewer terhadap benda yang dia lihat. Berarti berbeda dengan 2 dimensi yang hanya menggunakan 2 ukuran yaitu panjang dan lebar, maka 3 dimensi menggunakan 3 ukuran yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Nomor 5. Dengan kecepatan 2 meter per second menempuh jarak 13 km dan berhenti macet selama 20 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Diketahui waktu berhentinya 20 menit. Jaraknya 13 km atau sama dengan 13.000 meter per second dengan kecepatan 2 meter per second. Ditanyakan delta T. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sama dengan 13.000 dibagi 2. Hasilnya 6.500 meter per second atau sama dengan 108 menit 20 detik. Dengan rumus delta T sama dengan T ditambah T berhenti atau waktu ditambah waktu berhenti. Waktunya adalah 108 menit 20 detik ditambah 20 menit. Sama dengan 128 menit 20 detik sama dengan 2 jam 8 menit 20 detik. Nomor 6. Benda dilempar ke bawah dari ketinggian 1 km dari permukaan tanah. Berapa kecepatan terakhir saat menyentuh tanah dan kapan atau butuh waktu berapa lama untuk sampai di tanah? Rumus VT kuadrat yaitu V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali 10 dikali 1000. VT kuadrat sama dengan 20.000. Untuk menghilangkan kuadrat ini, jadi kita akarkan
Jadi VT sama dengan 20.000 akar dari 20.000 sama dengan 100 akar 2 meter per second atau 141,4 meter per second. Lanjut untuk mencari T-nya atau T kuadrat. H sama dengan 1/2 GT kuadrat. Hanya 1000 sama dengan 1/2 dikali 10 T kuadrat. 1000 sama dengan, ini dicoret-coret jadi 5T kuadrat. Ini kita pindahkan jadi 1000 dibagi 5 sama dengan T kuadrat. Hasilnya 200 sama dengan T kuadrat. Kita pindahkan T-nya jadi ke sini. Dan untuk menghilangkan kuadratnya kita akarkan lagi. Menjadi T sama dengan akar dari 200. Dan hasilnya 10 akar 2 second atau 14,14 second. 7. Seseorang berjalan ke utara 5 km, kemudian ke timur 6 km, dan berjalan ke utara 10 km dengan kecepatan 3 km per jam dan berhenti 20 menit. Berapa jarak, kelajuan, perpindahan, dan kecepatannya? Untuk jarak, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu ke utara 5 km, ke timur 6 km, ke utara 10 km, sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 21 km atau 21.000 meter. Dan untuk perpindahan, kita ilustrasikan sebagai berikut. Seseorang berjalan ke utara 5 km, lalu ia ke timur 6 km, dan ke utara lagi 10 km. Lalu kita tarik garisnya dan menghasilkan ini Pitagoras ya. Jadi akar 15 kuadrat ini ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat itu hasilnya 225 dan 6 kuadrat itu 36. Jadi hasilnya sama dengan akar 26,1 atau 16,15 km. Dengan waktu tempuhnya adalah T sama dengan S per V. Jarak dibagi kecepatan sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7 jam. 7 jam ditambah 20 menit sama dengan 25.200 ditambah 1.200 sama dengan 26.400 second. Ini waktu yang ditempuhnya. Lalu kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kelajuannya tadi ini 21.000 dibagi waktunya 26.400 dan hasilnya 0,79 meter per second. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Tadi kita udah nyari perpindahannya dan juga waktu tempuhnya. Jadi kita tinggal substitusikan aja. Jadi 16.150 dibagi 26.400 sama dengan hasilnya 0,61 meter per second. Dan yang terakhir nomor 8, grafik perubahan terhadap waktu M sama dengan M per S dan T sama dengan detik. Hitung kecepatan benda pada detik 0. Diketahui detik 0 atau detik pertamanya sama dengan 0. Dengan terakhir nomor 8, grafik perpindahan terhadap waktu M sama dengan M per S dan T sama dengan detik. Hitung kecepatan benda pada detik 0. Kita cari dulu ya. Diketahui T0 sama dengan 0, S0 sama dengan 3. T1-nya sama dengan 4, S1-nya sama dengan 5. T2-nya 9, dengan S-nya 4. Dan T3-nya itu 12, S3-nya 4. Lalu tadi kan yang ditanyakan
Hitung kecepatan benda pada detik 0. Kita masukin aja. V0 sama dengan delta S01 per delta T01 sama dengan S1 dikurang S2, T1 dikurang T2. S1-nya tadi ini 5, dikurangi S0-nya sama dengan 3. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2, per T1 kurang T0. T1-nya 4, T0-nya 0. Jadi 4 kurang 0 sama dengan 4. Hasilnya 2/4 atau 1/2 meter per second. Dan kita desimalkan menjadi 0,5 meter per second. Yang B, hitung kecepatan benda pada detik 0 sampai 4. V0 sama dengan delta S01 dibagi delta T01. 5 dikurang 3 sama dengan 4 kurang 0. Sama dengan 2/4 atau 1/2 meter per second. Kita sederhanakan lagi. Dan dibuat ke desimalnya 0,5 meter per second. Yang C, V1 sampai 2 sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1 sama dengan S2-nya 4, S1-nya 5, T2-nya 9, T1-nya 4. Sama dengan negatif 1/5 meter per second atau dibuat ke desimal negatif 0,2 meter per second. Lalu yang D, hitung kecepatan benda pada detik 9 sampai 12. V2 sampai 3 sama dengan S3 dikurang S2 per T3 dikurang T2 sama dengan S3 ini 4 dan S2-nya juga 4 sama dengan 0 per T3 12 dikurang T2-nya 9 sama dengan 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0 atau diam. Yang E, kecepatan rata-rata detik 0 sampai 12. Rumus kecepatan rata-rata adalah S total dibagi T total. Kita jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 per 0 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 12 sama dengan 16 per 25. Dan hasilnya 0,64 meter per second. Dan yang terakhir, gambarkan grafik jarak terhadap waktu. Dan grafiknya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.